لا إله إلا الله محمد رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله عليما. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم الدين. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para jamaah sekalian, puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan rahmat yang diberikan kepada kita. Alhamdulillah, Allah berikan kita kesehatan dan kelapangan waktu sehingga bisa berkumpul di dalam masjid ini melaksanakan sholat subuh berjamaah dan melanjutkan iktikaf kita untuk mengikuti kajian ilmu yang insya Allah akan memperkaya pengetahuan kita dan memperbaiki amaliyah kita. Salawat dan salam kita berharap selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, kepada para ulama dan seluruh umatnya. Insyaallah kita yang ada di masjid ini adalah umat-umat Rasulullah yang akan mendapatkan syafaat di yaumul akhir nanti. Sehubungan dengan masih dalam suasana Syawal, izinkan saya mengucapkan minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum wa antum bi khair. Mohon maaf lahir dan batin. Kita lanjutkan kajian hadis. Kita tetap membaca kitab hadis Sunan Ibnu Majah jilid kedua, babnya bab 22. Kitabnya judulnya Kitabuz Zuhud, hal-hal yang berhubungan dengan zuhud, dengan meluruskan hati, kira-kira begitulah bahasa Indonesianya ya. Hadis yang kita baca nomor 4208, subbabnya subbab hasad. Mari kita baca hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Muhammad ibnu Abdullah ibnu Numair, hadatsana Abi wa Muhammad ibnu Bisrin qala hadatsana Ismail ibnu Abi Khalid an Qais ibnu Abil Hazim an Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la hasada illa fi isnatayn, rajulu atahu Allahu malan fassalatahu ala halakatihi fil haqq, wa rajulu atahu Allahul hikmah fahuwa yaqdi biha wa yu'alamuha. Saudara-saudara sekalian, ini adalah hadis yang singkat dan populer ya. Mungkin bapak-bapak sudah sering mendengarkan hadis ini. Hadis ini memberikan pelajaran yang baik bagi kita semua. Rasulullah menyampaikan, kira-kira artinya begini: meriwayatkan kepada kami Muhammad ibnu Abdullah ibnu Numair, meriwayatkan kepada kami ayah Abi Muhammad ibnu Bisrin, meriwayatkan kepada kami Ismail ibnu Abi Khalid, meriwayatkan kepada kami Qais ibnu Abil Hazim dari Abdullah, dari sahabat Abdullah ibnu Mas'ud. Abdullah ibnu Mas'ud berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan, kira-kira begitu, la hasada illa fi isnataini, tidak boleh seorang manusia, seorang muslim kepada muslim lainnya melakukan hasud atau dengki gitu kira-kira ya. Tidak boleh, tidak boleh ada hasud di antara sesama muslim illa fi isnataini, kecuali dalam dua hal kata Rasulullah. Apa itu? Apabila ada rajulu, seseorang atahu Allahu malan fassalatuhu ala halakatihi fil haqq,
apabila ada seseorang yang dikaruniai banyak harta, fasalatuhu ala halakatihi fil haq, lalu hartanya itu dipakai untuk dibelanjakan di jalan kebenaran, maka kita boleh iri sama orang itu. Kira-kira begitu ya. Iri itu, dengki itu dilarang, kecuali kalau ada orang kaya yang menginfakkan hartanya untuk kebenaran, untuk jalan Allah. Kita boleh iri kepada perilaku orang itu, perilaku yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, bukan iri kepada orangnya. Itu yang dibolehkan oleh Islam. Wa rajulu atahu wahul hikmah fahuwa yaqdi biha wa yu'alamuha, atau seseorang yang Allah berikan kepadanya karunia ilmu pengetahuan, lalu dia menghabiskan waktunya untuk belajar ilmu pengetahuan dan mengajarkannya kepada orang lain. Nah, kita boleh iri tuh, kita boleh termotivasi untuk menjadi orang itu. Kalau ada orang kaya yang banyak beramal untuk kepentingan agama Allah, kita wajib iri dan termotivasi kepada orang itu. Ya Pak, orang Islam ini agak-agak terbalik. Jadi kita harus termotivasi untuk juga menjadi kaya raya, supaya kita bisa berjuang di jalan Allah dengan harta kita. Kalau orang Islam ini kaya semua kan bagus ya Pak. Jadi kita bisa menghidupi agama ini, tidak mencari hidup di agama. Bapak pernah dengar kisah Khalifah hidup di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz tidak Pak? Tahu Khalifah Umar bin Abdul Aziz? Khalifah dari Daulah Bani Abbasiyah. Pada zaman itu si khalifah itu sangat cakap dalam menjalankan kepemimpinannya dan sangat perhatian dengan rakyatnya, memajukan sistem perekonomian negara, lalu menjalankan kebijakan-kebijakan perdagangan luar negeri, sampai ceritanya Pak, pada hari itu di mana kekuasaan Khalifah Umar bin Abdul Aziz di seluruh wilayah Daulah Islamiyah di Timur Tengah, orang Islam itu kesulitan membayar zakat. Kesulitan membayar zakat Pak, karena tidak ada yang mau terima zakat, karena semua orang itu kaya semua. Kesulitan membayar zakat. Itu benar itu. Kebijakan-kebijakan Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu sampai orang Islam itu, Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang membangun kembali Baitullah ya. Baitullah itu 3 kali dibangun. Setelah masa Rasulullah pernah dihancurkan, dibangun kembali, dihancurkan, dibangun lagi. Salah satunya beliau. Orang Islam di masa itu sampai kesulitan membayar zakat karena semua orang kaya raya. Karena Umar bin Abdul Aziz menjalankan kebijakan pemerataan ekonomi kepada seluruh rakyatnya. Oh, di Indonesia ini enggak, orang Islam banyak tapi ekonominya tidak merata, yang kaya banyak, yang miskin lebih banyak lagi. Nah, saya mau kasih masukan sama bapak sekalian ya. Sekarang kan lagi heboh, tapi kita nggak usah ikut-ikutan ya, itu urusannya ranah hukum. Sekarang kan lagi heboh, ada pendeta yang menistakan kebijakan zakat, aturan zakat umat Islam ya, 2,5%, agama lain 10%. Kita kalau ada yang nanya-nanya kayak gitu Pak, jawabnya nggak usah pakai dalil ya Pak, nggak usah kita ngomong-ngomong dalil sama orang-orang yang di luar non-muslim. Kok orang Islam zakatnya cuma 2,5%? Jawab aja yang paling simpel begini Pak, ya cuma 2,5% karena orang Islam itu kaya-kaya. Jadi dengan 2,5% saja, orang Islam berzakat 2,5% saja, itu seharusnya sudah bisa menghidupi saudara-saudaranya yang kekurangan. Betul nggak Pak? Oh, kita hitung ini Pak,
Kita ini di Indonesia ini umat Islamnya belum sejahtera, belum terjadi pemerataan. Tapi kalau zakatnya umat Islam itu 2,5% dibayarkan dengan benar, itu bisa menghidupi umat Islam yang kekurangan. Kita hitung aja zakatnya, nggak usah jauh-jauh, nanti kita adakan penelitian di Pamulang, di Villa Pamulang. Ada orang Islam yang kesusahan, kita hitung berapa jumlahnya, yang kelebihan ekonomi berapa jumlahnya. Kalau zakatnya dipindahkan begitu saja, itu sudah cukup itu orang-orang yang kekurangan ternafkahi dengan baik. Tapi ya umat Islam Indonesia itu gemaran bangun masjid gitu ya, ngadain majelis taklim, tablik akbar, masjid dibangun di mana-mana, megah-megah, mewah-mewah, samping yang masjid ada orang kelaparan, gak ada dipikirin. Hati-hati ya Pak. Yang kita bangun masjid di mana-mana megah-megah, luas-luas, ada anak orang Islam tidak bisa sekolah, tidak bisa menempuh pendidikan, tidak kita perhatikan. Bahwa percaya tidak orang Islam itu kaya-kaya. Di Indonesia ini orang Islam itu kaya-kaya Pak. Saking kayanya orang Islam di Indonesia itu sampai memperkaya orang lain. Memperkaya orang lain Pak. Bapak tahu orang terkaya di Indonesia ya, sekarang udah jadi nomor 2, tadinya nomor 1. Tahu Hartono Bersaudara? Hartono Bersaudara tahu, yang punya Jarum, sekarang pemegang saham BCA. Itu kayaknya dari mana Pak? Kayaknya dari mana? Salah satunya kayaknya dari Pak Irson. Pak Irson ikut nyumbang Hartono Bersaudara waktu rokoknya masih Jarum. Kayaknya dari orang Islam itu Pak. Mengisap rokok Jarum, jadi kaya dia. Bapak tahu Salim Group kekayaannya dari mana? Dari kita orang Islam suka makan Indomie, mie instan, betul nggak? Bank-bank korporasi besar itu ya, nasabahnya orang mana? Orang Islam Pak, termasuk saya. Kita yang memperkaya orang lain. Ya, coba yang ada orang yang ada di jumlah di masjid ini, berapa banyak rekeningnya yang ada di bank syariah dibandingkan dengan di bank konvensional? Pasti banyakkan di bank konvensional. Karena kita tidak perhatian dengan agama kita sendiri, kita tidak mau menghidupi agama kita. Bapak ingat tidak waktu Bank Muamalat pertama kali berdiri tahun 91? Saya masih aliyah itu. Kan kita bangga itu ya Pak, sekian tahun Indonesia merdeka, banknya bank konvensional, lalu berdiri Bank Muamalat, bank syariah. Seharusnya pada saat Bank Muamalat berdiri itu, umat Islam berduyun-duyun memindahkan tabungannya dari bank konvensional ke bank syariah, Bank Muamalat. Tapi itu tidak terjadi, makanya sampai hari ini Bank Muamalat itu tidak berkembang. Ada yang berkembang Bank Syariah Indonesia itu gabungan 4 bank pemerintah, Bank Mandiri Syariah, Bank BRI Syariah, Bank BTN Syariah, satu lagi Bank BNI Syariah, digabung jadi satu jadi BSI, baru kelihatan besar karena itu gabungan 4 bank. Bank Muamalah, Bank Syariah pertama tidak berkembang karena umat Islam itu tidak berusaha untuk menghidupi agamanya, tidak termotivasi. Yang ada begitu berdiri orang berbondong-bondong bikin proposal minta sumbangan, banknya belum untung udah dimintain sumbangan aja. Saya ingat banget itu, pesantren ini minta sumbangan, majelis taklim ini minta sumbangan, yayasan ini minta sumbangan ke Bank Muamalat. Bukannya kita bareng-bareng menghidupi, malah kita nyari penghidupan di situ. Ya, umat Islam ini tidak termotivasi untuk menghidupi agamanya sendiri. Makanya pertemuan yang beberapa yang lalu itu saya menyampaikan Rasulullah membolehkan apabila ada orang yang berinfak diumumkan dengan tujuan baik supaya memotivasi saudara-saudaranya sesama muslim. Itu yang pertama. Yang kedua, seorang laki-laki yang atahu wahul hikmah fahuwa yaqdi biha wa yu'alamuha. Seseorang yang diberikan ilmu pengetahuan
Nah, ini catatan nih Pak, sebetulnya ilmu pengetahuan itu bukan diberikan Pak, tapi dikejar, dicari, dipelajari. Jadi kalau ada orang pintar, ada kiai, ada ulama, kita ambil contoh lah, misalnya di sini yang pintar tuh Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad, Gus Baha, gitu-gitu ya. Kita juga kalau mau pintar seperti beliau-beliau itu bisa, asal kita mau belajar gitu. Masalahnya kan kita kagak mau belajar. Jadi kalau ada orang yang diberikan ilmu pengetahuan lalu dia menghabiskan waktunya untuk mempelajari ilmu dan mengajarkannya kepada orang lain, kita boleh iri kepadanya dan termotivasi untuk belajar seperti dia. Saya sampaikan kepada bapak-bapak sekalian, kita jangan berhenti belajar agama ya Pak. Ada ceramah Gus Baha begini. Kata Gus Baha begini, saya pernah cerita, saya pernah disampaikan oleh santri saya, katanya, Pak Kiai itu kalau mati tidak langsung masuk surga. Dia sampai tertawa-tawa. Tapi kami ini santri-santri kalau mati langsung masuk surga. Kenapa begitu? Karena ada hadis, man salaka tariqan yatalmizu fihi ilmun sahalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang bersuluk-suluk, yang menghabiskan waktunya untuk mempelajari ilmu pengetahuan, maka Allah mudahkan jalan dia untuk menuju surga. Kata Gus Baha, jadi Pak Kiai karena udah selesai belajar, yang masuk surganya belakangan, kami yang lagi sibuk belajar, jalan kami dimudahkan untuk masuk surga. Kata dia sambil ketawa, benar juga. Jadi santri masuk surga duluan. Nah, kita ambil pelajaran dari hadis itu. Bapak-bapak jangan pernah berhenti belajar. Kalau ada kajian ilmu selalu hadir. Terus belajar ilmu agama, siapa tahu begitu hadir di majelis ta'lim di At-Taubah, tiba-tiba malaikat Israel datang, game. Itu kan wafat dalam keadaan husnul khatimah, dan insya Allah dalam keadaan bersuluk menuntut ilmu, Allah mudahkan jalannya menuju surga. Maka itu walaupun sudah tua tetap belajar ya Pak. Itu hadis yang pertama. Ada hadis yang kedua. Yang hadis yang kedua kita baca, Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah menyampaikan sebuah pesan dalam sebuah hadis. Hadatsana Yahya ibnu Hakim, hadatsana ibnu Muhammad, hadatsana Abdullah ibnu Yazid qala hadatsana Sufyan an Zuhri an Salim an abihi qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la hasada illa fi isnataini. Dilarang melakukan iri hati, dengki, hasad kecuali dalam dua hal. Yang pertama, rajulu atahu Allahul Qur'an fa huwa yaqumu bihi anna al-laili wa anna an-nahar, wa rajulu atahu Allahu malan fa huwa yunfiquhu ata al-laili wa anna al-laili wa anna an-nahar. Ini kurang lebih sama ya. Rasulullah mengatakan jangan hasad kepada sesama saudaramu, sesama muslim, dan kepada manusia lain kecuali dalam dua hal. Yang pertama, boleh iri hati, boleh dengki, boleh termotivasi kepada seseorang yang Allah datangkan kepadanya ilmu pengetahuan tentang Al-Quran, tentang kitab Allah. Fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa anna an-nahar. Lalu dia, yaqumu itu artinya berdiri, menghabiskan waktunya untuk mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran di sepanjang malam dan siang. Kalau ada orang begitu tuh, kita perlu iri ya Pak, perlu termotivasi untuk meniru.
Wa rajulu atahullahu malan, dan seseorang yang Allah berikan kepadanya karunia harta kekayaan, wa huwa yunfiquhu ana al-laili wa anna an-nahar, lalu dia menginfakkan hartanya sepanjang siang dan malam. Jadi kurang lebih sama dengan yang tadi, cuma yang ini berhubungan dengan kitab Allah Al-Quran. Nah, Bapak-bapak sekalian, tolong perhatikan ya, saya mau bicara mengenai Al-Quran ini untuk kepentingan Masjid At-Taubah. Saya sudah bertanya kepada Ustadz Nizam. Nih perhatiin ya, nanti habis ini jangan ada laporan ke saya mengenai imam tidak hadir di Masjid At-Taubah. Saya sudah bertanya kepada Ustadz Nizam mengenai progres majelis taksim yang dibina oleh beliau. Saya tanya, Ustadz, ini kajian tahsin sudah sekian tahun, udah 2 tahun lebih kalau tidak salah, seperti apa progresnya? Saya tanya bulan puasa kemarin. Siapa yang sudah layak jadi imam untuk menggantikan imam marawatib kalau imamnya lagi tidak ada? Ustadz Nizam menyebut 3 orang. Ini perhatiin baik-baik ya, 3 orang ini wajib jadi imam kalau amin tidak ada. Ini Ustadz Nizam yang ngomong nih, bukan saya, jadi saya percaya 100% karena yang ngomong guru. Kata dia, ada 3 orang ustadz yang sudah layak, bacaannya sudah oke, cuma masih agak malu-malu, kurang berani. Yang pertama, Mas Depri. Kata Ustadz Nizam nih, jadi kalau tidak ada amin, Depri wajib jadi imam. Gak usah main dorong-dorongan, Depri langsung suruh jadi imam. Ya, kalau nggak percaya nanti nanya Ustadz Nizam. Saya udah tanya bulan puasa kemarin. Terus saya minta perkembangannya, yang ngaji-ngaji itu udah pada pinter apa belum? 3 orang ustadz yang bisa. Lalu habis Mas Depri siapa? Yang kedua Pak Dadang. Kalau nggak ada Depri, Pak Dadang suruh maju jadi imam ya, nggak usah yang lain. Yang ketiga siapa? Yang ketiga Pak Siswaji. Pasti sudah nggak? Pak Siswaji Sumariono. Jadi kalau amin tidak ada, yang kita jadiin imam Depri. Mas Depri jangan malu-malu. Kalau Depri tidak ada, yang kita jadiin imam Pak Dadang. Ini menurut rekomendasi Ustadz Nizam. Kalau Pak Dadang tidak ada, Pak Siswaji. 3 orang doang. Iya 3 orang doang Ustadz katanya. Ya udah nggak apa-apa. Mengenai bacaannya, surah yang dibaca itu nggak usah dibikin ribet. Baca aja Al-Ikhlas, nggak ada masalah kok. Baca Al-Ikhlas, Al-Fil, apa kek, Quraisy, Al-Falaq juga boleh, Anas juga boleh ya. Yang penting menurut Ustadz Nizam, dari majelis taksin itu yang beliau bimbing, yang sudah ada 3 orang yang layak untuk menjadi imam ya. Jadi nanti kalau Ustadz Amin pas lagi nggak ada atau pulang kampung kayak kemarin, saya jangan di WA, Pak Ubay ini Amin nggak ada nih, orang main dorong-dorongan untuk jadi imam. 3 orang itu yang harus jadi imam ya. Pertama Mas Depri, suruh aja Mas Depri jadi imam. Kalau Mas Depri nggak ada, Pak Dadang. Kalau nggak ada Pak Dadang, Pak Siswaji. 3 orang itu sudah direkomendasikan sama Ustadz Nizam dan saya percaya 100% ya. Jadi 3 orang itu nanti yang jadi imam ya kalau Ustadz Amin nggak ada. Nah, bapak-bapak yang belum ikut kajian tahsinnya Ustadz Nizam, ikut aja. Lebih banyak lagi yang bisa jadi imam kan bagus, betul tidak? Siapa tahu besok beberapa bulan kemudian bukan cuma 3 jadi 5 jadi 10, atau semua jamaah ini semuanya bacaannya bagus bisa jadi imam, kan bagus kan gitu. Jadi kita nggak khawatir dengan imam. Jadi orang ada musafir datang, di At-Taubah itu semua jamaahnya bacanya bagus-bagus, kan keren kan, betul tidak Pak? Saya dulu ada masjid di Petukangan itu tempat saya tinggal, asal jamaah masjid itu udah dianggap orang pinter karena di situ banyak ustadz, banyak kiai yang menjadi pengurus dan jamaah masjid itu. Jadi kalau kita pergi ke masjid lain, mereka bilang ente kan dari masjid ini, karena orang tahu bahwa masjid itu banyak ahli-ahli ilmu gitu. Nah kalau di sini jamaahnya bacanya bagus-bagus, kan keren kan. Jadi yang belum ikut kajian tahsin Ustadz Nizam, ikut ya Pak, yang ada waktu ya, gak apa-apa, belajar pelan-pelan. Mudah-mudahan besok gak 3 tapi 10 orang yang bisa jadi imam. Yaitu ya Pak yang saya sampaikan, 3 orang itu wajib jadi imam di Masjid At-Taubah. Lalu kita lanjutkan ke hadis berikutnya, belum jam 6.
Hadis nomor 4210. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Harun ibnu Abdullah Al-Hamal wa Ahmad ibnu Azhar qala hadatsana ibnu Abi Fudayk an Iyas ibnu Abi Iyas an Hanad an Abi Zinad an Anas ibnu Malik radhiyallahu an qala ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-hasadu ya'kulu hasanati kama ta'kulun narul khatab was-sadaqah tunfiyul khati'ah kama yutfil ma' nar was-salatu nurul mu'minin wasiyamu junahum minan nar. Nah, ini kan hadis yang udah populer kan, Bapak udah sering dengar pasti. Kata Rasulullah begini, iri hati itu, dengki itu merusak, memakan, yakulul hasanah, memakan kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan. Ya Pak, jadi kita jangan iri hati, jangan dengki kepada orang lain. Tapi ini yang konotasi negatif ya, yang tadi kan yang positif. Itu akan memakan kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan. Rasulullah memberikan gambaran kama ta'kulun narul khatab, seperti api yang membakar kayu bakar, lama-lama lapuk dan jadi debu kebaikan kita. Kita harus hati-hati menjaga hati sebaik mungkin ya Pak, jauh-jauhkan sifat seperti itu. Was-sadaqah tutfil khati'ah, kebalikannya kata Rasulullah, sedekah itu menghapuskan dosa-dosa. Jadi banyak-banyak bersedekah, insya Allah dosa-dosa kita yang kecil-kecil tuh berguguran. Karena yutfil ma'i 'alan nar, seperti air yang menyiram api. Seperti itulah perumpamaan sedekah menghapuskan kesalahan, dosa-dosa kita. Wassalatu nurul mu'minin. Nah, kita sepakat ini semua ya Pak. Dan sholat itu adalah cahayanya orang-orang yang beriman. Wassiyamu junnatun minan nar. Dan puasa apa saja ya Pak, puasa wajib maupun puasa sunnah adalah benteng, perisai bagi kita dari panasnya api neraka. Jadi kita jauh-jauhkan hasad, karena hasad itu menghapuskan kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan. Dan untuk menghilangkan dosa-dosa kita, banyak-banyaklah bersedekah. Tapi ini jangan dijadikan alasan, nggak apa-apa saya berbuat dosa, ntar saya sedekah. Ini dosa-dosa kecil Pak, dosa-dosa besar tidak. Itu dia hadis nomor 4210. Satu hadis lagi kita baca. Hadis nomor 4211. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Husain ibnu Hasan Al-Marwaz abna'ana Abdullah ibnu Mubarak wa ibni Ulayyah an Uyainah ibnu Abdurrahman an abihi an Abu Bakar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min dhanbin azdaru ay yaj'alallahu li sahabihi uqubatan fid dunya ma'a yudakhiru lahu fil akhirah min baghi wa khati'atir rahimi. Nah, ini penting nih Pak. Catatannya terakhir kalimatnya cuma 2 kalimat saja. 1 kalimat 3 kata. Minal baghi wa khati'atir rahimi. Kata Rasulullah begini, disampaikan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ma min dzambin ajdar ayyaj'alullahu li sahibihi uqubatan fid dunya ma'a yadkhiru lahu fil akhirah. Tidak ada dosa yang Allah percepat siksanya, balasannya di dunia, jadi balasannya ada di dunia, dan Allah berikan juga siksa di akhirat, yaitu 2 hal perilaku buruk. Yang pertama minal baghi,
orang yang melakukan aniaya terhadap dirinya. Penjelasan baghi itu adalah huwa zalimu wa is'atu ila mukhawwaqat, yaitu orang yang suka melakukan perbuatan-perbuatan keji, berzinah, dan kawan-kawannya berzina, ya, berzina hakiki, zina langsung, maupun teman-temannya zina, berkhalawat. Khalawat tahu nggak Pak? Kumpul-kumpul laki-laki perempuan, yang perempuan tidak berhijab. Itu jauh-jauhin ya Pak. Kita yang udah tua-tua ini jangan suka begitu ya. Kumpul-kumpul reuni atau acara apa, kumpul-kumpul apalah yang sebetulnya baik, tetapi akhirnya terjadi kemungkaran di situ karena kita kumpul-kumpul dengan perempuan menjadi satu di satu tempat yang bukan mahram kita. Itu mendekati zina walaupun tidak zina, ya. Kok saya paling alergi itu begitu tuh. Lagi kalau kumpulnya nggak sama yang cakep-cakep, ya. Kumpul ada perempuan-perempuan banyak, ada ibu-ibu, males lah kalau kumpul laki-laki aja, ibu-ibu suruh masuk. Itu tradisi orang Arab Pak, tradisi keturunan Arab ini. Kita kalau kumpul-kumpul di rumah itu, sering kita kumpul-kumpul keluarga besar atau teman-teman, itu nggak ada perempuan Pak. Perempuan di dalam. Maka dari itu saya tuh sering ditelepon sama kawan-kawan saya, Wan, ada di mana Wan? Ada di sini. Ke rumah yuk, ke bed yuk. Ngapain? Kita call bareng-bareng, kita makan. Makanan itu di ruang tamu Pak, nggak ada di ruang tengah. Karena di ruang tengah kan ada perempuan. Jadi pembantunya itu sudah nyiapin makanan di ruang tamu, kita rame-rame teman-temannya kumpul makan. Ya. Di dalam kan ada istrinya, kita nggak pernah makan-makan di ruang tengah. Itu namanya berkhalawat. Dulu-dulu masih muda bolehlah, sekarang udah pada tua-tua, udah di atas 50 tahun ya, jauh-jauhin lah yang begitu-begitu tuh. Ya. Apalagi zina yang hakiki, jangan sekali-sekali ya. Walaupun saya suka juga sih karena urusan pekerjaan, nongkrong-nongkrong di kafe. Tapi itu pekerjaan ya Pak, mau dibilang apa? Ya berkhalawat juga. Mana gak jauh-jauhan lah mejanya. Itu yang balasannya langsung. Yang kedua, ini juga jangan kita lakukan Pak. Wa khati'atir rahimi, memutus tali silaturahim. Ya, jangan sampai kita belajar mengendalikan diri. Saya juga lagi belajar Pak. Kalau ada orang yang tidak suka sama saya, orang yang sakit marah sama saya datangi. Kalau ada orang yang kira-kira dia khilaf, berbuat kesalahan, saya nggak ambil hati, itu sudah. Orang mau bergibah, mau apa, udah saya kagak ambil hati, udah bodo amat. Kenapa? Saya tidak mau memutus tali silaturahim. Walaupun kadang-kala saya juga diprotes sama orang-orang yang dekat, udah dimusuhin masih datangin aja, biarin, saya nggak mau memutus tali silaturahim. Ya, tetap saya berbuat baik. Karena kita tidak tahu nih umur kita sampai kapan, tiba-tiba game kita masih membawa dosa ya. Jadi dua dosa bukan dosa besar sih, dua dosa yang kata saya Rasulullah akan mendapatkan balasan langsung, yaitu berzinah dan memutus tali silaturahim. Kita yang udah tua-tua begini jangan melakukan itu lagi lah ya. Hadis berikutnya adalah, saya bacakan matannya saja. Asra'ul khairi sawabal birru wassilaturrahimi, asra'u syarra uqubatan wa baghi wa khati'atir rahimi. Ini kata Rasulullah begini, perbuatan baik yang segera mendapatkan balasan, perbuatan baik yang tadi kan perbuatan buruk yang segera mendapatkan balasan, perbuatan baik yang segera mendapatkan balasan adalah menyambung tali silaturahim. Jadi kalau kita menyambung tali silaturahim itu balasannya langsung. Kalau kita memutus tali silaturahim, balasannya juga langsung. Kira-kira begitu ya. Jadi banyak-banyaklah menyambung tali silaturahim. Yang berikutnya adalah hadis terakhir nih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Qala hasbul isra'un minasyara'in ayyahfiru akhahul muslim." Nah ini jangan sampai kita lakukan ya.
orang yang melakukan keburukan, kejahatan, yang langsung mendapatkan balasan, salah satunya adalah yahfiru akhahul muslim, orang yang merendahkan, menghina saudaranya sesama muslim, ya, itu juga mendapatkan balasan. Jadi kita harus berhati-hati. Saudara-saudara sekalian, saya kira itu pesan-pesan Rasulullah yang disampaikan kepada kita. Semoga bisa kita jadikan pelajaran bagi kita semua. Kita boleh hasad dalam dua hal, yaitu orang yang diberikan harta kekayaan lalu digunakan harta kekayaannya untuk menghidupi agama ini. Kita boleh iri dan termotivasi untuk itu. Orang yang diberikan ilmu pengetahuan lalu ilmu pengetahuannya diajarkan kepada orang lain dan diamalkan, kita boleh iri dan termotivasi dengan orang itu. Lalu Rasulullah menyampaikan pesan, jangan sekali-kali menganiaya diri sendiri dengan melakukan kekejian, kemaksiatan, dan jangan sekali-kali memutus tali silaturahim, karena itu balasannya langsung di dunia dan Allah juga membalasnya di akhirat. Saya kira itu, lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Ya silahkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan pertanyaan tapi usulan, Pak. Ada beberapa usulan. Ya silahkan Pak. Pertama, tadi Bapak menyampaikan mengenai imam cadangan kalau Ustadz Amin nggak ada. Itu kan saya bukan pamer nih, dari subuh sampai maghrib saya selalu di sini, Pak. Yang Bapak sebut tadi tiga-tiganya nggak ada. Cadangannya itu Pak Laswardi, Pak Edi, sama Pak Rusdi. Itu pun nggak ada, Pak. Sampai orang luar jadi imam, Pak. Mana pakai kaos lagi, aduh. Saya Pak, sedih, Pak. Kalau saya masih muda, saya maju. Karena saya uzur di kursi, Pak, saya nggak berani maju. Itu yang pertama, Pak. Jadi ditentukan siapa yang harus hadir menjadi imam. Dan keduanya, Pak, untuk kita semua jangan pakai kaos lah. Kalau jadi imam pakai kaos, nggak pakai topi lagi. Jadi mohon kepada yang ditunjuk jadi imam, sempurnalah minimal pakai baju koko. Kalau saya alhamdulillah pakai gamis terus, Pak. Usaha kedua tadi Bapak singgung mengenai silaturahmi. Di sini beberapa jamaah, Pak, kayaknya cuek sekali, Pak. Datang sholat diem aja. Saya kasih contoh, Pak. Selalu datangin orang baru, saya salaman, saya kenalan. Ini contoh dari saya orang tua, Pak. Yang berikut mengenai tadi Bapak menyambung silaturahmi lagi. Ini saya usul, saya kan sering ke At-Taqwa, Pak. Di At-Taqwa itu setiap Senin dan Kamis buka bersama, Pak. Yang hadir sekitar 25, Pak. Minimal 15. Nah, ini saya mohon di Atobah juga ya ditularkanlah. Terutama maaf antara pengurus dan jamaah. Ini kurang nyambung, Pak. Saya perhatikan kalau Senin Kamis buka puasa di sini, Pak, nggak ada pengurusnya, Pak. Jadi maaf, bukan menyinggung pengurus ya, ini kenyataan untuk perbaikan kita bersama. Kemudian berikut lagi, saudara kita yang dekat masjid, Pak, usahakan jangan masbuk, Pak. Saya lihat subuh nih, aduh, rumahnya dekat masbuk, kok nggak malu sama saya yang paling jauh. Bapak tahu sendiri, saya selalu datang paling lambat 5 menit sebelum azan, saya selalu sudah di sini, Pak. Itu aja, Pak, usulan kami. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Adi Sugiarto, usulannya banyak. Positif ya. Jadi yang pertama mengenai imam itu khusus untuk sholat yang zahran. Kalau sholat sir tentu tidak masalah ya, sholat zuhur, sholat asar. Tapi sholat zahran, maghrib, isya dan subuh, saya tuh bertanya kebetulan kan sama Ustadz Nizam progres majelis taksin yang beliau bimbing. Nah, beliau merekomendasikan 3 orang itu yang saya sebut tadi untuk menjadi imam menggantikan Ustadz Amin kalau Ustadz Amin tidak ada.
Tapi perkara nanti orang-orang itu juga lagi tidak ada, ya kita juga tidak bisa memaksakan diri kan. Mereka juga beliau-beliau itu punya kesibukan, misalnya Mas Depri belum pulang kerja atau lagi ke tempat lain, atau Pak Dadang juga lagi sibuk main tenis meja atau pasti tidak ada, bisa saja. Cuma kalau 3 orang itu ada, menurut Ustadz Nizam 3 orang itu yang diminta untuk menjadi imam. Maka dari itu saya sampaikan kepada teman-teman para bapak sekalian, supaya yang ikut kajian tahsin itu lebih banyak lagi, supaya lebih banyak yang bisa menjadi imam pada saat sholat zahran, ya Pak. Itu yang lu mengenai adab. Jadi sebetulnya kalau dalam menurut kaidah fikih, sholat itu baik yang menjadi imam maupun menjadi makmum, yang penting menutup aurat. Maaf nih, ibaratnya sholatnya itu yang menjadi imam dadanya kelihatan pun masih boleh, cuma memang secara adab tidak pas, ya. Saya kan juga pernah cerita tuh, dulu saya jadi khatib ceramah pakai sirwal begini, ditegur sama pengurus masjidnya, Pak Ustadz mohon maaf, di sini kalau jadi khatib harus pakai gamis atau pakai kain sarung. Oh ya udah, besok saya pakai gamis deh atau pakai kain sarung gitu. Itu masalah adab, ya. Ya cuman kalau sholat zuhur, sholat asar agak repot kita, karena kan lagi duduk-duduk di mana, tiba-tiba azan masuk kita sholat, mungkinan pakai kaos. Tapi selama itu sopan tidak masalah. Yang jadi imam ya memang selayaknya adabnya diutamakan lah. Itu saya kira itu. Kalau masalah masbuk yang dekat masjid, ya kita tidak bisa, kalau saya dari DKM tidak bisa mengatur ya, mungkin dia ada kesibukan lain, tapi ya memang lebih cepat lah. Ya, saya juga jauh, rumah saya lebih jauh dari Pak Haji Sugiarto, ya nggak pernah masbuk juga sih. Itu. Lalu mengenai buka puasa, ya mudah-mudahan nanti buka puasa sunnah Senin Kamis bisa ada yang ikut. Kalau saya terus terang nggak bisa, saya masih masih kerja itu. Kalau maghrib, kalau hari kerja ya Senin Kamis masih ada di rumah sakit, itu masih muter-muter. Saya kira itu ya Pak. Terima kasih masukannya. Ada lagi? Ya silahkan Mas. Nah. Saham Pak maksudnya ya. Nah itu kan ini tentang masalah saham nih Pak. Waktu itu di kajian itu katanya saham itu dibolehkan, tapi ada juga yang tidak dibolehkan. Terutama yang tidak dibolehkan itu tentang saham yang produknya ada unsur haram lah ya. Sama tentang bank. Nah itu bank itu terutama karena bank itu mengandung riba katanya Pak. Nah menurut Bapaknya, Pak Ustadz, tanggapannya bagaimana nih Pak tentang saham di bank gitu Pak? Baik, terima kasih. Ini ya, terima kasih. Yang perlu perhatian kita bersama ya. Yang pertama mengenai saham, apakah saham itu dibolehkan atau tidak, dilarang atau tidak, halal atau haram gitu ya. Saya juga pernah bermain saham. Yang pertama, kalau dari unsur jual beli, dari unsur baik buyuk, saham itu bisa jadi masuk kriteria jual beli, bisa jadi tidak, ya. Karena kriteria jual beli itu adalah harus ada penjual, harus ada pembeli, harus ada barang yang dibeli, dan harus ada uang yang ditukar dengan barang. Pertanyaannya adalah, apakah saham masuk kriteria itu? Para ahli fikih sudah bersepakat bahwa saham itu ada pertukaran antara uang dan barang, walaupun jual beli saham saat ini barangnya tidak diserah terimakan. Kalau zaman dulu kan lembaran sahamnya ada, kalau sekarang tidak ada, tapi tetap ada, tapi itu tetap masuk kriteria. Nah permasalahannya itu ada riba atau tidak? Sekarang ini sudah ada saham-saham syariah. Yang tidak boleh itu saham non syariah. Saham yang non syariah itu seperti apa? Saham-saham dari korporasi, dari perusahaan
yang dikhawatirkan bisnisnya tidak sesuai dengan syariat. Bisnisnya ya, itu jangan dibeli. Yang tidak sesuai dengan syariat apa? Mengandung unsur riba, mengandung unsur gurur, mengandung unsur maisir. Riba tidak boleh, menjadikan sesuatu yang berlebih, transaksi tidak sesuai dengan yang sebenarnya, itu riba. Mengandung unsur gurur, tipuan, tidak boleh. Mengandung unsur maisir, perjudian. Kalau ada bisnis korporasi yang mengandung unsur perjudian, sahamnya tidak boleh kita beli. Maka dari itu sekarang di stock exchange syariah, di bursa saham syariah, sudah ada saham-saham syariah. Kalau kita ingin membeli saham syariah, kalau kita ingin membeli, beli saja saham syariah. Itu sudah dijamin. Jaminannya apa, Pak? Di Indonesia itu ada Dewan Syariah Nasional. Ada Dewan Syariah Nasional yang menjadi lembaganya Majelis Ulama Indonesia, dan juga ada pengawas syariah. Jadi saham-saham yang korporasi syariah itu diawasi oleh Dewan Syariah. Kita nggak usah khawatir. Apakah itu 100% murni? Tidak juga. Tetapi setidaknya kita sudah mengarah kepada kebaikan. Ya, jadi kalau kita ingin bertransaksi saham, transaksi sahamnya saham syariah saja. Ya, jelas ya? Ya. Tapi Pak, ya, mohon maaf, tapi di bank itu kan bukannya uang menghasilkan uang ya? Itu termasuknya dalam riba bukan, Pak? Nah, kalau bank konvensional, para ulama di Indonesia dan di dunia internasional sudah bersepakat itu haram. Bank konvensional itu semuanya haram. Maka dari itu pindahkan tabungan kita ke bank syariat. Ini bukan kata saya, ini para ulama mengatakan bank konvensional itu haram, mengandung unsur riba. Tapi saya tidak mengambil bunganya kok, Pak. Saya nabung sesuai itu. Rasulullah menyampaikan sebuah hadis, Allah akan melaknat semua pelaku riba. Siapa dia? Yang memakan akulu riba, wa syahiduhu, orang yang ikut menyaksikan perilaku riba. Misalnya saya bertransaksi dengan Pak Haji, Pak Haji minjem duit ke saya 1 juta, boleh Pak Haji 1 juta, tapi nanti Pak Haji kembalikan 1.100.000 ya, itu kan riba. Lalu disaksikan oleh Pak Tohir, Pak Tohir juga dilaknat oleh Allah. Wa syahiduhu wa katibuhu, dan juru tulisnya. Misalnya saya minjem uang ke bank 100 miliar, lalu pakai administrasi, ada juru administrasinya, ada segala pegawai banknya, lalu saya kembalikan 110 miliar, itu riba. Pegawai banknya juga riba. Jadi Rasulullah mengatakan la'anatullahu akulu riba wa syahiduhu wa katibuhu. Yang ikut menyaksikan dilaknat oleh Allah, pegawai administrasinya, katib itu artinya juru tulis, juga dilaknat oleh Allah. Maka dari itu kalau bank konvensional dibilang riba, memang riba. Tapi saya nggak ngambil bunganya, tapi Anda kena ribanya. Karena udah bergulir situ semua hal yang berhubungan dengan riba. Jelas ya? Saya kira begitu. Ada lagi? Cukup. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.